Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah, semoga belum nih, kita akan mengkaji surah Al-Munafiqun yang nanti kita juga akan mendapati pasal milkul yamin yang lagi booming pada kisahnya Rasulullah SAW yang nanti menikahi perempuan yang bernama Barra bin Haris bin Abi Nadar yang merupakan putri pemimpin Bani Mustalik, Haris bin Abi Nadar. Kita langsung saja, kenapa kita bahas surat Al-Munafiqun? Satu, karena Rasulullah SAW kalau kita lihat dalam riwayat seringkali membaca surah Al-Munafiqun ini di sholat Jum'ah. Jadi kalau di rakaat pertama Rasul membaca surat Al-Jumu'ah, di rakaat kedua Rasul membaca surah Al-Munafiqun. Kalau ada surah yang dibaca mingguan oleh Rasulullah SAW setiap Jumat, ini sudah pasti sesuatu yang sangat penting buat kita. Al-Kahfi misalnya dibaca setiap Jumat, Al-Munafiqun dibaca Rasulullah bahkan secara publik, yaitu sholat Jumat. Jika Al-Kahfi disuruh membaca per individu, Al-Munafiqun dibaca oleh Rasulullah secara publik di sholat Jumat. Karena itu kesadaran kita, pemahaman kita, tadabbur kita akan surat Al-Munafiqun menjadi sangat penting. Yang pertama, karena ini dilakukan Rasulullah on weekly basis. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada keburukan yang lebih buruk dari nifaq. Ya. Quran menyebut sebagai penghuninya kelak nanti akan tinggal di keraknya neraka. Fid-darkil asfal minan nar. Karena itu ngeri rasanya kita membayangkan jika kita ini memiliki sifat nifaq. Yang kedua. Yang ketiga, karena nanti Al-Quran juga menceritakan orang munafik itu adalah orang yang tidak saja model orang yang tidak punya iman di dalam hatinya, tapi ada orang yang pertama punya iman dia, tapi imannya kemudian pelan-pelan bermetamorfosis menjadi kekufuran, dan kemudian terus menjadi tertutup hatinya, dan kemudian dia tidak lagi mampu memahami kata Al-Quran. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Karena itu kita mestinya juga harus was-was ya. Jika Umar bin Khattab saja bertanya kepada Hudzaifah, apakah tidak ada nifaq dalam diriku ini? Karena Rasulullah SAW membocorkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Umar memaksakan dirinya karena rasa takutnya nifaq ada di dalam dirinya dan bertanya kepada Hudzaifah, apalah lagi kita ini? Karena itu deteksi secara dini terhadap sifat kemunafikan menjadi sangat penting buat kita. Bukan saja mungkin, insya Allah kita tidak termasuk orang yang nifaq i'tiqadi sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau kita punya bibit nifaq di dalam hati kita dan kita biarkan dia growing terus, boleh jadi sebagaimana yang digambarkan Al-Quran. Nifaq itu pelan-pelan kemudian menghanguskan iman kita dan kemudian menjadi kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu tadabbur surat Al-Munafiqun penting untuk memeriksa diri. Jangan sampai kita ini memiliki bibit kemunafikan. Dan kalau ada bibit kemunafikan, segera kita ini bertobat kepada Allah SWT untuk membenahi diri kita. Itu poinnya kenapa kita membicarakan surah Al-Munafiqun. Oke, kita awal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kisahnya berkenaan dengan
tahun ke-6 lah kira-kira Hijriah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Di perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak bisa dikalahkan kalah, tidak bisa dilihat sebagai sebuah kekalahan yang sempurna, karena target mereka nggak bisa sampai, yaitu membunuh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat besarnya Rasulullah SAW. Sehingga perang Uhud itu tidak bisa secara mutlak kita katakan orang Quraisy menang. Kenapa? Karena perang itu baru disebut menang jika target yang tertinggi dari perangnya itu dipenuhi. Beda dengan Badar, Badar gilang gemilang orang Islam menang. Uhud kira-kira ya seri lah, ya ataupun kalah tipis lah. Tapi tidak benar-benar mutlak kalah. Tetapi pinternya orang Quraisy, dia membangun opini dan menyebarkan hoax bahwa Madinah sekarang sedang porak-poranda. Maka informasi ini menyebar di sekitaran orang-orang Madinah, suku-suku di Madinah, yang mereka berpikir kalau mereka mau menghancurkan Madinah, inilah saat terbaik. Karena itu kemudian muncul banyak suku-suku yang berupaya untuk menghancurkan Madinah, karena timingnya inilah yang paling terbaik. Kira-kira ada 9 nanti peperangan, dan salah satu yang terberat adalah peperangan melawan Banu Musthalib. Ada klan namanya Banu Khuza'ah. Salah satu dari Banu Khuza'ah itu adalah Banu Musthalib, dipimpin oleh Haris bin Abi Nadhr. Rasulullah SAW karena mendapatkan informasi bahwa Banu Musthalib akan menyerang, sementara Madinah memang kekuatannya sekarang menurun sebenarnya, maka mengambil strategi yang tidak konvensional, perang di malam hari dan seterusnya lah. Sebelum melakukan peperangan, Rasul mengirim James Bond-nya, namanya Buraidah, spy-nya, diutus ke Banu Musthalib untuk mengecek apakah benar-benar Banu Musthalib mau menyerang Madinah. Buraidah sampai ketemu Haris bin Abi Nadhr. Singkat cerita, confirm Banu Musthalib mau menyerang Madinah. Rasul tidak defensif tapi ofensif. Rasul duluan menyerang, ya, karena ini bahaya. Kalau posisi kita lemah, kita harus pakai strategi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menuju Banu Musthalib. Singkat cerita, kalah total Banu Musthalib. Dapat ghanimah banyak, termasuk milkul yamin, ya. Termasuk perempuan-perempuan yang mati suaminya dan sekarang menjadi dimiliki oleh tangan kanan. Ya. Saya jelasin sebentar dulu. Budak munculnya adalah ketika di dunia ini, kira-kira ada yang menyatakan kira-kira 10 sampai 12 ribu tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan dibayangin budak itu muncul di dunia Islam, boten. Dia muncul jauh sebelum Islam. Kenapa kok muncul? Karena manusia itu perkembangannya sejalan dengan bagaimana dia memproduksi barang, terutama yang bisa dikonsumsi. Kalau kita sederhanakan, pertama, manusia itu bergantung kepada alam, boten produksi, tinggal ngambil. Ketika manusianya sedikit, alamnya masih banyak. Ya. Misalnya di Sidoarjo mungkin dulu ada orang cuma 50. Di sini ada durian, ada macam-macam katakanlah. Kan boten usah mikir nanam toh. Mau durian di ODW. Ya. Gila petik, gila ono dewe, wedhus tangkep dewe, terlalu banyak. Maka orang hunting and gathering. Katanya Karl Marx, ini disebut dengan primitive communism, kata Karl Marx. Komunisme primitif. Orang senang, nggak ada kepemilikan, semua saling bahagia kata dia. Karena itu kata Karl Marx, dia mimpi kepingin nanti di ujung itu dia bikin komunisme lanjutan, di mana nggak ada kepemilikan, semua dibagi rata, orang hidup baik, kerja maksimal cuma 4 jam katakanlah. Kalau kekayaan dunia ini dibagi dengan baik, orang cukup kerja 4 jam, sisanya baik senang-senang ya. Tidak seperti masa kapitalisme. Itu pikirannya Karl Marx. Sebenarnya kalau jenengan pikirkan dari awal, Karl Marx ini sebenarnya orang yang baik dalam pengertian dia berpikir tentang masyarakat. Ya, meskipun ada ide yang buruk, misalnya
menghalalkan segala cara, anti Tuhan. Tapi sebenarnya dia ini adalah orang yang hidup di masa kapitalisme, di mana orang menghisap ya tenaganya orang dan dibayar dengan murah dan makmuah dengan itu semuanya. Karena dia putra seorang rabi Yahudi yang miskin dan dia punya ide, saya ingin merubah ini. Kan itu saya yakin kalau Karma ketemu Nabi Muhammad masuk Islam dia. Karena tidak ketemu saja dia marah dengan kondisi Eropa saat itu. Karena para pemilik pabrik menghisap orang-orang miskin, memperbudak orang-orang miskin. Dan karena itu lahir ide komunisme. Sayangnya dia tidak dapat wahyu, makanya ngawur-ngawur idenya. Tapi concernnya untuk membantu masyarakat sebenarnya bagus. Karena itu kan banyak orang miskin yang suka komunisme seperti dulu di Indonesia. Ya, karena didikan dengan nanti dibagi roto, ya. Karena itu apa namanya seperti lagu-lagu komunisme. Ya. Oke. Kenapa bicara komunisme tadi? Lah jadi berkembang, manusia setelah itu makin banyak. Setelah manusia makin banyak, sekarang mulai bercocok tanam. Asal munculnya perbudakan di dunia ini adalah ketika kita berubah dari hunting and gathering, ya, memburu dan meramu, pindah menjadi bercocok tanam. Bercocok tanam bergantung sama tanah. Celakanya ada orang yang memiliki tanah, ada orang yang tidak punya tanah. Ada landlord, ada petani. Muncullah perbudakan. Karena saya punya tanah, you tidak bisa makan. Kalau you mau makan, kerja sama saya. Itulah awal munculnya perbudakan di dunia ini. Karena sekarang orang kalau menghasilkan produk butuh siapa? Tenaganya manusia. Belum ditemukan mesin. Nanti James Watt baru menemukan mesin uap, berubah lagi. Yang kita sebut dengan revolusi industri 1.0. Ya. Jadi dulu munculnya perbudakan itu. Dan nanti kapan hancurnya perbudakan? Ketika ditemukan mesin. Begitu ditemukan mesin, orang tidak butuh budak. Sekarang tidak, pakai mesin. Ya, ketika James Watt menemukan itu 1850-an kira-kira. Dan itu baru berubah. Revolusi industri, muncul mesin, muncul listrik, ada lagi. Jadi revolusi industri 2.0, muncul komputer, revolusi industri 3.0, dan sekarang kita sebut revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena sudah ada internet dan segala macamnya. Kalau produksi berubah perubahan manusia itu. Nah, Rasulullah itu hidup di periode ini. Jadi memang seluruh dunia saat itu mengenal perbudakan, dan budak itu bahasa Inggrisnya slave, dari akar kata slave. Karena itu coba, budak itu awalnya di Eropa atau di Afrika? Eropa, bukan di Afrika. Karena itu nama-nama negara seperti Yugoslav, dari kata slave, Yugoslavia, Czechoslovakia, itu tempat budak paling banyak dulu di dunia. Cikal bakalnya perbudakan. Bukan di Afrika. Afrika makmur dulu, berubah kerajaan-kerajaan yang makmur. Karena itu Rasulullah pindah ke Habasyah, makmur dulu. Karena dunia berubah-ubah. Singkat ceritanya, hukumnya dulu adalah, jangan bayangin seperti sekarang nih, wonten dulu belum ada departemen sosial, belum ada negara seperti yang kita bayangkan ini, belum ada Yayasan Nurul Hayat, YDSF, tidak ada dulu. Yang bantu secara sosial tidak ada. Sekarang kalau perang, suku itu dulu seperti negara, klan itu seperti negara. Lah kalau sukunya kalah, runtuh negaranya. Sekarang saya tanya, salah satu fungsi negara adalah memberikan keamanan kepada penduduknya. Lah kalau negaranya runtuh, terus suaminya mati, para janda-janda dan anak-anak ini, siapa yang taking care? Dia bukan suaminya orang, bukan, tidak ada sekarang suaminya nggak ada. Terus siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih baju? Siapa yang ngasih tempat tinggal? Siapa yang hidupin anak-anaknya? Orang dulu punya hukum, kalau perang terus kita memenangkan, maka semua yang ada di situ menjadi booty of war, menjadi ghanimah, maka dimiliki oleh yang menang. Dan tradisinya adalah kalau sudah dimiliki nanti dibagi kepada tentara yang ikut perang. Ini jatahmu, dibagi. Nabi Muhammad membagi, termasuk perempuan, termasuk budak laki-laki, semuanya dibagi. Pertanyaan saya, Ustaz, kenapa kok negara saja ngurusin? Negara ngurusin tambah sumpah.
Jangan bayangin seperti sekarang. Terus Nabi Muhammad bikin tenda, misalnya jandanya 500. Dan terus yang tambah ruwet, dulu tidak punya infrastruktur seperti sekarang. Karena itu cara yang paling rasional dan mudah adalah biarin itu diserahkan kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Itu idenya. Jadi memang rasional pada zamannya. Lah jenengan sekarang mikir ngono yo. Iya sekarang. Sekarang bisa titipnya Nurul Hayat, Ronggolo, ke DSF bisa sekarang, ke Departemen Sosial bisa, tapi dulu tidak bisa. Itu idenya. Nabi Muhammad lahir ketika dunia itu sudah kayak begitu. Tapi Islam itu mau membebaskan perbudakan. Islam itu punya dua cara untuk bikin hukum. Satu yang ditentukan saat itu juga, misalnya seperti bunuh orang. Langsung bunuh orang haram, dilarang oleh agama. Ada juga yang melalui proses, seperti minum khamr. Minum khamr hukumnya tidak langsung haram dalam Islam. Wonten tadarrujnya. Bahasa Lamongannya itu ada moral trajektorinya. Kemana nanti? Sama khamr itu ujungnya haram. Tapi cara Al-Quran, cara pengundangan haramnya melalui pentahapan. Pertama dikasih tahu dulu, kalau mabuk jangan sholat dulu. La taqrabus sholat wa antum sukara misalnya. Terus memang ada manfaatnya, tapi keburukannya, maksiatnya, dosanya lebih besar daripada keburukannya. Terus baru nanti ketika masyarakat sudah siap, innal khamr baru dilarang. Rijsun min amalish syaitan. Memang tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa langsung? Masyarakatnya itu orang Arab dulu itu masyarakat pemabuk karena 4 musim. Bagaimana untuk menghangatkan badan saat musim dingin? Ya Pak, minum mereka. Sudah biasa mereka minum karena itu bagian sama lah orang Jerman. Mana ada orang Jerman yang tidak minum? Antik kalau ada orang Jerman tidak minuman keras. Itu sudah tradisinya mereka. Nah kalau kita dakwah ke masyarakat yang kayak gitu terus ngomong khamr haram, siapa yang mau Islam? Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kalau ayat yang pertama turun kepada orang-orang Arab saat itu adalah mengharamkan khamr, tentu tidak akan ada orang yang mau masuk Islam. Sampai nanti sahabat begitu turun nal khamr wal maisir dan segala macamnya itu, nal khamr wal maisir itu, baru sahabat menyatakan intahaina, udah oke, sekarang saya berhenti. Kenapa? Karena susah, karena khamr itu intoxicated, ya orang sudah. Tapi pelan-pelan. Termasuk Umar bin Khattab, pemabuk beliau awalnya. Itu maksudnya. Lah, perbudakan juga sama. Ini masyarakat sudah kayak begitu. Kalau mau langsung dibebaskan, ruwet. Nanti siapa menangani siapa. Nah, karena itu dalam Islam, budak itu haram hukumnya. Nanti ujungnya adalah dibebaskan budak itu. Tetapi polanya berjenjang juga. Ya, tapi jangan begini, berarti Ustaz, apa hukumnya budak itu seperti khamr, apa hukumnya? Nah, khamr itu tidak apa-apa, ayatnya jelas kok. Hanya tidak boleh sholat. Apa ayatnya? La taqrabus sholat wa antum sukara. Boten harus lihat ujungnya kalau mikir hukum. Sama dengan perbudakan. Jadi apa pendapat Islam tentang perbudakan? Diberhentikan perbudakan. Itu prinsipnya Islam. Karena itu misalnya Al-Quran menyatakan wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Kenapa engkau tidak meniti jalan yang menanjak itu? Kata Rasulullah SWT. Apa itu jalan yang menanjak menuju keridhaan Allah itu, menuju surganya Allah itu? Apa nomor 1? Fakku raqabah, bebaskan budak. Semua kafarat dosa nomor 1 apa? Bebasin budak. Ramadan, laki perempuan berhubungan suami istri, ya tidak tahan dia. Apa cara kafaratnya? Fakku raqabah. Semua tradisinya bebasin budak. Dan diingkari oleh Rasulullah, bebasin budak. Pelan-pelan. Berapa budak yang dibebasin oleh Abu Bakar As-Siddiq? Waktu habis perang, ghanimah dibagi. Anas bin Malik yang ikut perang dapat juga. Rasul cuma pesan Anas, berbuat baiklah kepada budakmu. Nggih Rasulullah, pulang dia. Senang istrinya, alhamdulillah mas, ada yang bantu di rumah sekarang. Udah keluarga miskin, dapat budak, senang dia. Tadi Rasulullah berwasiat kepada kita bahwa kita ini disuruh berbuat baik kepada budak.
Terus saya tak pikir-pikir, apa ya yang perbuatan yang paling terbaik untuk budak? Katanya Anas bin Malik, menurutku sih membebaskan budak. Ya apa leceh awak gede? Ya bener sampai pas. Oke, kita bebaskan, dibebaskan Anas bin Malik. Jadi kalau kita lihat mulai perilaku sahabat dan seterusnya, mereka berlomba-lomba bebasin budak. Tapi pelan-pelan, maksudnya sebagai hukum. Lah, itu yang disebut dengan, karena itu Islam tidak, bahkan istilah Al-Quran menarik, tidak menyebut budak untuk orang yang diambil dari peperangan, tapi disebut dengan milkul yamin, yang dimiliki oleh tangan kanan. Tangan kanan itu simbol nopo? Simbol keteguhan, simbol proteksi, simbol bahwa kita mau concern, komitmen. Jadi kan nek sumpah pakai tangan kanan. Orang Arab menyebut sumpah tangan kanan, yamin, aiman, tangan kanan. Karena sumpah itu menunjukkan saya serius, saya sungguh-sungguh, saya janji. Bukan pakai tangan kiri, tangan kanan. Kan itu akad nikah juga pakai tangan kanan. Jadi kan tempat motif betul tangan kanan. Kan itu nunjukin komitmen. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Jadi Quran itu seakan-akan pakai istilah ini, kamu memproteksi. Lah, cuman sekarang kalau kita ini misalnya ya, zaman dahulu kala dapat milkul yamin, dapat perempuan, suaminya mati, kita kasih makan dia, kita kasih pakaian dia. Rasul menyatakan, kasihlah makan sebagaimana yang kau makan, kasih pakaian sebagaimana yang kau makan. Terus kita ngasih makanan, kita ngasih pakaian, kita ngasih tempat tinggal, semuanya persis seperti istri kita. Lah terus ngoten angsal melakukan hubungan, yo lantik ngoten ini. Karena dia dimiliki, bedanya persis sama seperti istri. Bedanya yang ini akad nikah, yang ini akad milik. Karena ini dimiliki secara sempurna. Yang ini istri akad nikah, karena itu boleh melakukan hubungan. Bedanya tetapi bukan dosa. Kalau begitu senang dong orang dulu itu dengan banyak budak. Tidak banyak juga kita mendapatkan cerita orang dulu berhubungan banyak dengan budak. Kenapa? Karena istrinya sudah banyak. Orang dulu itu istrinya banyak. Ketika turun ayat membatasi istri 4, sahabat Nabi banyak mencerai istri-istrinya karena mereka punya lebih dari 4. Ngapain mikir budak? Ayuan bojoku, mau tergampangan ya? Satu, apalagi kalau kita lihat zaman dahulu kala, aku tambah banyak orang punya istri. Itu satu. Yang kedua, orang dulu itu proud dengan sukunya, apalagi orang Arab dan segala macamnya. Kalau saya berhubungan dengan budak saya dan budak saya nanti hamil, maka derajat saya turun. Karena anak saya menjadi, karena itu lek boten kebelet temen boten kalau budak itu. Dan seperti yang kita bayangkan. Itu maksudnya. Jadi itu hukum zaman dahulu dan Rasul hidup di zaman itu. Dan bagaimana Islam? Boten wonten kitab di kitab suci manapun selain Islam nggak ada perintah atau ajaran yang jelas untuk membebaskan perbudakan. Nah, wonten profesor teknik sipil dari Syria menyatakan bahwa milkul yamin itu kalau zaman dahulu dihasilkan dari perang. Tapi kalau zaman sekarang beda. Maka dia nafsiri dewe. Milkul yamin adalah laki dan perempuan yang punya akad saling ihsan, istilahnya dia perang ajarnya. Saling ihsan. Podo api-api aneh. Aku seneng, kamu seneng. Ya wis lah. Dan dia melakukan hubungan tanpa nikah, tapi tidak di tempat publik. Boten zina. Kenapa? Karena masuk milkul yamin. Boten wonten satu pun ulama di dunia sing mikir kados ngeten iki. Kecuali Muhammad Sahrur. Saya bisa menjelaskan panjang lebar nih Sahrur karena kula nggih ngajar metodologi pendekatan studi Islam. Salah satunya bukunya Sahrur. Ada 3 bukunya Sahrur yang kita kaji, tapi di kampus kan kita jelasin detail bagaimana dia punya teorinya dan segala macam, apa kesalahannya dan segala macam. Karena penting anak-anak kita ini tidak bisa suatu saat hari nanti dia bisa membacanya. Karena syahrul.org semua bukunya ada di situ. Meskipun kalau kita ke Syria sana, tanyain sama orang yang belajar Islam di Syria, tidak ada yang kenal Syahrul. Ya, yang menarik, karena dia tinggal di barat. Ya.
tapi penting, dan itu bagian dari penentangan terhadap atau perusakan terhadap ajaran agama ini yang harus kita ketahui, terutama sesuai dengan tempatnya ya. Bagi mereka yang menekuni misalnya dirasah Islamiyah, ya dia harus bisa membantah secara sesamanya ya. Atau bagi kita tidak usah dihiraukan ya, tidak usah dihiraukan. Tapi di zaman yang sekarang ini informasi itu sangat cepatnya, penting kita ngasih pedoman ya, siapa dia dan segala macamnya. Ini yang tidak ada kayak begitu. Namanya makna milkul yamin sudah dirubah. Itu maksudnya ya. Oke, kita tidak terlalu panjang di situ, kita lanjutin. Rasulullah SAW setelah menang bawa ghanimah banyak, pulang berhenti di tempat namanya Al-Muraisi, mata air namanya Muraisi. Semua kumpul di situ. Kemudian istirahat. Abu Umar bin Khattab punya pembantu namanya Jahjah. Jahjah itu ngambil air di mata air ini. Di belakangnya ada pemimpin orang Madinah. Salah satu pemimpin orang Madinah namanya Sinan. Sinan ini mungkin maunya cepat-cepat lah. Lihat Jahjah ini lama, Jahjah cepetan, Jahjah, sampai cekcok mulut, berkelahi mereka. Satu riwayat dituturkan dipukul punggungnya. Kalau dalam Imam Mawardi, dalam An-Nukat wal Uyun, dalam tafsirnya, dia dipukul kepalanya hingga mengalirkan darah. Tambah rame cekcoknya. Ini yang satu orang Mekah, satu orang Madinah. Dulu ketika hijrah Nabi mempersaudarakan mereka. Mereka tidak lagi melihat saya orang Madinah, kamu orang dak, kita ini sama-sama Islam saudara. Ini menarik, begitu cekcok dan mulai adu mulut serta mulai pukul, Sinan yang sudah dipukul ini marah dan dia memanggil teman-temannya orang Madinah dengan panggilan membangkitkan semangat ke daerah. Ya lal ansor, ya lal ansor, wong Madinah, aku digepuk iki lho, ayo Madinah. Orang Madinah itu, orang Arab itu meskipun sudah dihabiskan dari kesukuannya oleh Nabi Muhammad karena kemudian identitas yang paling utama adalah Islam, tapi tetap wonten kesukuan kita aja masih sama toh. Aku Jawa, bukan Madura, masih wonten itu, susah menghilangkannya. Oke, bahkan menarik, kalau nggak ada rencang dosen orang Madura sudah mau menikah, baru tahu terus calon mertuanya itu kalau dia orang Madura, langsung burung. Aku tentukan sih, kenal Madura. Terus tak bilangi sama gue, alhamdulillah Pak, sama dia itu mertua gue yang mau rasis itu, oleh dia Islam itu, asobiah dia itu, tak boleh lah. Memangnya gitu, ini mau minta sejak dari awal ya Allah, jangan saya jadikan orang Madura. Enggak, Allah itu yang bikin. Ya. Masya Allah, masih ada mentalitas yang kayak begitu itu. Kalau alasannya karena apalah, masuk akal, ini enggak karena Madura. Orang ajar dong konten itu. Itu zaman biar konten itu. Ya, Masya Allah. Tapi ada masih bibit namanya primordialisme. Ya, bahasa kerennya. Kalau bahasa agama asobiyah. Orang yang mati karena memperjuangkan asobiyah, mati jahiliyah. Wah, itu karena memperjuangkan Jawane, Madurane, Sundone, buat tenang sama tentang Islam. Kita ini dipersatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini khusus penting. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Begitu ini orang Mekah, orang Madinah datang, Jahjah juga takut. Jahjah memanggil orang Mekah sekarang, ya lal muhajirin. Dua kelompok sekarang berhadapan-hadapan. Belum tukaran tapi sudah mulai. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah mendengar itu, dan Rasulullah SAW kemudian marah melihat apa dua kelompok ini. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ada apa dengan kalian ini? Kalimat kalian itu busuk, kata Rasul. Innaha kalimatun muntinah. Kalimatnya busuk. Kenapa kamu bawa-bawa ke daerahnya sehingga melupakan bahwa kami itu dipersaudarakan oleh iman? Takut semuanya udah berhenti udah. Tapi ya ini kan boten sehat sudah. Anu gini. Lah, yang menarik ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini mestinya seperti Mahfud MD, ya.
Wis gaitno klambi, ngoten lah gampangane niku. Lah yo nopo coba bayangaken nggih. Mekah, Madinah itu dua kelompok, Aus sama Khazraj, perang terus 120-an tahun kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, perang terus nih. Terakhir sebelum hijrah mereka perang paling besar, namanya perang Bu'ath. Generasi pemimpin yang mati semuanya. Menarik ya pangeran ini menawi double rencana ini. Yang susah berubah itu generasi muda atau generasi tua? Generasi tua. Andai generasi tua masih banyak di Madinah, saat Nabi Muhammad pindah, insya Allah masih susah penerimaannya. Susah karena wong tua-tua itu mapan-mapan. Oleh Allah dibikin perang, mati habis itu. Indonesia sami, sing susah berubah secara drastis nopo. Wonten generasi ini sing mapan-mapan kita sih. Arek nom-noman karepe ayo wis berubah kabeh, ben saged tua-tua. Lah, Madinah itu berubah no, mati kabeh. Tapi ada satu yang hidup, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena itu semua orang Madinah saat itu, ya sudah orang mana ya, pemimpin kita ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mau di crown, ibaratnya wis jelas kabeh nih, kelambi pun dijahit, sepatu pun dikari ngenteni. Nabi Muhammad hijrah. Semua hati berpindah ke Nabi Muhammad. Satu pun sekarang nggak ada yang milih Abdullah bin Ubay bin Salul. Kecewa? Kecewa dia. Kurang ajar jatahku itu. Ya. Kenapa kok jadi? Misalnya ngonten, ya Ma'ruf Amin. Aku mesti dilakukan sama kalian. Mestinya ngonten. Itu yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena itu, dan dia politisi ulung. Dan itu kata Abdullah, kalau saya oposan kepada Nabi Muhammad, saya tambah tidak dapat apa-apa. Kenapa? Semua hati sekarang pada roh Nabi. Karena itu dia ngambil sikap nopo. Saya pura-pura muslim. Dengan begitu orang tetap menganggap saya pemimpin Madinah. Minimal di kalangan saya tetap dihormati. Saya tetap maintain bisnis saya, power saya. Nanti kalau saya punya kesempatan, tak tackle Muhammad. Seperti politisi kebanyakan. Dan itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah peristiwa Muraisy ini habis berkelahi begini dan Nabi menyatakan selesai sudah, Abdullah bin Ubay bin Salul mendapatkan this is the moment. Lah dia deketin Sinan dan beberapa orang-orang Madinah kumpul dia. Khutbah kemudian dia bilang, "Rek, saya pikiran kabeh. Orang Mekah itu datang ke Madinah, bawa apa dia? Kita yang ngasih makan, kita yang ngasih pekerjaan, kita yang ngasih rumah. Sekarang ketika mereka semuanya sudah dapat itu semuanya, berani-beraninya dia berani memukul salah satu pemimpin kita, Sinan. Kurang ajar temen itu. Dia datang ke Madinah tidak punya apa-apa, kita yang ngasih semuanya. Sekarang, ya pinter bangkit punya munafik nih, kata dia. Sekarang politisi wonten, winter seperti memperjuangkan nasibnya orang lain. Padahal siapa memperjuangkan nasibnya siapa? Dirinya sendiri. Dia ngomongnya begitu. Dan kata dia bilang, saya tidak hanya bisa melukiskan wataknya orang Makkah itu seperti peribahasa mbah-mbah kita dulu. Samin kalbak yakulka. Gemukkan anjingmu, setelah itu anjingmu menggigitmu. Seperti kita, jadi orang Mekah itu digambarkan seperti anjing, kasih makan tiap hari, begitu gemuk, terus menggigit tuannya. Kurang ajar ya. Maka menurut saya punya resep. Jangan kasih peluang ekonomi lagi. Jangan kasih makan, jangan kasih peluang ekonomi buat orang Mekah. Nanti kalau dia sudah tidak ada peluangnya, ngilang sendiri dia. Itu pikirannya mereka. Pikirannya mereka. Sama dengan beginilah. Kalau orang Lamongan di Sidoarjo dan dikasih peluang ya untuk dodol soto, insya Allah nanti pindah dari Sidoarjo. Kira-kira ngotot lah pikirannya itu. Kurang ajar. Dia bilang, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Nomor 2 dia bilang, kata dia, la irja'na ilal Madinah. Kalau nanti saya pulang ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minal adal. Aku pasti mengeluarkan orang yang mulia ini akan mengeluarkan orang yang rendah. Sinten yang mulia? Dia.
Sinten yang dianggap rendah? Muhammad dan para sahabatnya. Kurang ajar nih loh. Ada anak usia 10-an tahun, namanya Zaid bin Arqam. Zaid itu dengerin, panas hatinya, kurang ajar ini. Jelek-jelekin Rasulullah ini. Pulang dia ke pamannya, paman, Nabi dijelek-jelekin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngomong apa nih? Ini. Dilaporkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, bener ngomong Zaid? Nggih ya Rasulullah. Diutuslah utusan untuk mengkonfirmasi. Nopo terus Abdullah bin Ubay bin Salul, dia datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan, boten ya Rasulullah, ulang demi Allah boten ngomong ngoten niku. Jenengan kok percaya lari-lari. Dia tidak ngerti omongan orang dewasa. Kula niki ya Allah, nasyhadu innaka la Rasulullah. Wes. Kula sumpah jenengan iku utusan Allah. Ngawur wong sing rendahan. Saya tidak pernah ngomong begitu ya Rasulullah. Dia aja tidak mengerti ucapan orang dewasa. Rasul mendiamkan dan tidak benar Abdullah, tidak benarkan Zaid. Zaid merasa, kata dia, aku tidak pernah sedih sebagaimana sedihnya hari itu. Kata arek umur 10 tahun. Karena Rasulullah tidak membenarkanku. Padahal benar aku ini, kata Zaid. Sumpah dia pulang. Rasul kemudian mengambil taktik yang berbeda. Biasanya kalau pulang dari perang malam hari istirahat, ini boten. Begitu selesai kejadian ini, zuhur berangkat jalan. Wong mari isya lah balik ke istirahat. Begitu isya terus melaku terus. Subuh lagi istirahat, melaku terus. Mantun begitu menjelang zuhur baru Rasulullah istirahat. Tidak ada satupun pasukan begitu diperintah istirahat yang kuat kecuali semua langsung tidur sedoyo. Nopo kecapean. Kenapa Rasul ngambil begini? Karena kalau lagi wonten kejadian yang kayak begini dan kemudian istirahat, kira-kira apa yang terjadi? Mau tambah nih segregasi makin kuat. Iya pancen wong kamu. Iya, jadi ini koyo wah tambah mboten karu-karuan. Karena itu Nabi berangkat. Karena kalau pasukan bergerak, siapa yang ngomong, siapa yang gosip akan ketahuan, tidak berani mereka sama Rasul. Kalau itu bergerak aja terus sampai pun lelah kabeh. Kalaupun jenengan mau buka pembicaraan, kalau melaku mulai zuhur mana? Sisir aku minta kok yo apa aduh sengko ae lah. Karena wonten kiat pun. Ini jeniusnya Nabi Muhammad SAW. Pintar kanjeng Nabi ini dari seluruh aspeknya. Masya Allah. Karena itu dia jenderal perang, Masya Allah. Masya Allah. Setelah itu turun ayat ini. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Rasul kirim utusan ke Zaid. Satu riwayat Zaid dipanggil dan Rasul membenarkan anak kecil 10 tahun. Dan Zaid seneng, bahkan riwayat lain dibacakan ayat kepada Zaid. Masya Allah. Nah, ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi gembongnya orang munafik. Tetapi kalau kita lihat secara zahir, Abdullah bin Ubay bin Salul orang Islam. Semuanya ngikut Islam. Sholat dia sholat, zakat dia zakat, perang dia melu perang. Ya, dan bahkan pintar lah, zahirnya lebih mengagumkan dibanding orang mukmin biasa. Bahkan kalau Jumatan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kurang ajar banget. Kalau Jumatan dia jadi MC ilegal. Jadi kalau khotib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi, ya ayyuhal mu'minun, hadza Rasulullah baina adharikum. Hei orang-orang mukmin, perhatikan ya, ini Rasulullah ada di antara kalian. Karena itu please, tolong Rasulullah, bantu Rasulullah, support perjuangan Rasulullah. Semoga kalian dirahmati. Wassalamualaikum. Betul ya. Setiap Jumat ngoten niku. Kurang ajar Abdullah bin Ubay bin Salul. Di perang Uhud, beliau ini memprovokasi karena tidak setuju perang di luar kota. Memprovokasi sehingga dia pulang kembali ke Madinah bersama 300 orang. Dan ikut perang Uhud, memprovokasi dia. Langsung perang ini, mesti ini di dalam kota ini gara-gara nanti kita kalah, mending pulang aja lah. Pulang ini 300 ini.
Jumatan, habis perang Uhud Jumatan, berdiri lagi nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rasulullah, ditarik oleh sahabat yang duduk pinggirnya. Ijlis ya Allah, duduk kamu musuhnya Allah. Dan layak kamu berkata apa yang kamu katakan. Uhud belayu menolong Rasulullah. Ini kurang ajarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kalimat ini adalah kalimatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini penting buat apa? Deteksi kita. Kalau Quran bercerita tentang kayak ini bukan untuk kita bayangin Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi untuk gerayai hati kita sendiri. Apa kira-kira yang kita miliki di hati kita ini? Jangan sampai kita memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh orang munafik. Oke, kita lihat yang pertama. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang munafik, terus datang bertemu dengan Nabi, dia bilang begini, nashhadu, kami bersaksi, innaka la Rasulullah, sungguh engkau sungguh Rasulnya Allah. Jenengan baru pertama kali ketemu saya, dan jenengan tahu bahwa saya adalah ustaz, katakanlah ya, saya adalah saya adalah dosen, katakanlah. Terus jenengan ketemu ulo, tiba-tiba jenengan ngomong, saya bersaksi Pak, sesungguhnya antum sungguh dosen. Wajar dong boten. Boten wajar. Musuh ngomong ketemu terus ngomong kayak bersaksi. Innaka sungguh ini boleh menarik. Nasyhadu itu penguatan. Kalau kita yakin terhadap sesuatu karena kita melihat dengan mata kepala dan bisa lagi dipungkiri, kontok aku persis akan itu saya yakin. Namanya syahadah. Atau jenengan saya yakin karena pakai basirah, pakai mata hati dipikir 1 + 1 sama dengan 2, tidak bisa dirubah, ini udah keyakinannya. Namanya syahadah. Orang bilang asyhadu karena saking yakinnya dia. Jadi puncak keyakinan kita ini kalau mau mendeklarkan namanya syahadah. Karena itu kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena kita witnessing something. Ya, I bear witness kata orang Inggris ya. Dia melihat, baik melihat dengan mata basar atau melihat dengan mata hati. Seperti 2 + 2 sama dengan 4. Bisa sampai goyahkan, boten goyah, yakin kok. Kok iso ngono sampean? Iya, saya melihat dengan basirah saya. Dengan mata hati saya, dengan intelektual saya, tahu saya. Ini namanya syahadah. Itu penguatan. Orang ngomong nasyhadu itu ibaratnya orang Jawa ngomong temenan. Tiba innaka, sesungguhnya temenan balik. Lamnya lam taukid, sungguh balik. Innaka la Rasulullah bentuknya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu penguatan lagi. Ibarat ngomong 4 kali ini. Lek sama ngomong Jawa ngomong lu ngeten. Sampeyan temenan Rasulullah. Lah keterlaluan gak ngomong ngoten iki. Mesti ini kalaupun ngomong antum Rasulullah, selesai lah. Ini enggak. Nasyhadu innaka la Rasulullah. Karena itu nopo ciri pertama orang munafik. Lek ngomong terlalu banyak penguatannya. Kata sumpahi, overemphasizing. Hati-hati nih, kalau kita ngomong terlalu banyak sumpahnya, itu bibit kemunafikan. Dereng munafik, bibitnya mawon. Tapi kalau ini diterusin, bahaya nih. Kan itu nanti akan jadi munafik. Biasa pulang jam 9 malam, pulang jam 5 sore. Ya, pulang jam 5 sore, pulang jam 9 malam. Tanya istrinya, Mas kok tumben Mas pulang jam 9 malam? Iya mau deh pas rapat di kantor. Rapat sekarang muda keselan tak sampean enteng. Kenapa? Karena sampean ngomong jujur. Wah, bojoku pikirannya apa? Cuman enggak ada pikiran negatif. Kenapa? Sampean jujur. Sekarang sampean aku kesel turu aku. Nyantai namanya. Sekarang mestinya pulang jam 5, pulang jam 9. Kenapa? Mampir ke Milkul Yamin. Setelah itu dari Milkul Yamin pulang sekarang jam 9. Sekarang lihat, istrinya tanya, kok tumben Mas pulang jam 9? Kok dulu Mas tidak percaya dengan aku? Wallahi, aku itu kurang ngomong sih, temenan deh. Mau ngono rapat di kantor, kan pasti tidak percaya kan itu. Pan aku Mas pun sumpah, wis wallahi wis aku rapat mau itu. Beda ya. Tanda ngomong tadi munafik.
Jadi uang itu ciri nih, pertama, deteksi pertama kemunafikan itu dari omongan. Kenapa? Karena munafik itu penyakitnya dalam hati. Uang itu kenapa sih ngomong sumpah? Karena sebenarnya hatinya rapuh. Orang itu kalau mau berbicara, dia bayangin audien. Lain jenengan jujur, jenengan boten pikiran audien nanti tidak percaya. Boten sampai jujur kok. Piro regane kambine le? 1.000. Sampai jujur, wenteng ngomong nih. Dan bayangan, boten bayangan aku tidak percaya arah itu. Boten. Tapi lain jenengan boten jujur, sebenarnya di awal sudah ragu hatinya ini. Duh, kok percaya deh nih. Karena itu tak tambah sumpah lah. Boten. Jadi orang itu kalau sumpah sebenarnya menunjukkan hatinya rapuh. Karena orang yang jujur tidak butuh nih. Hati-hati kalau kita ngomong terlalu banyak penekanan, terlalu banyak sumpah, itu bibit. Nomor satu enggak deteksinya. Omongannya banyak sumpah, overemphasizing. Terus mau ngarap sing dodolan. Wallah. Tapi orang enak, enak nih. Wong wakian, masya Allah. Ya ini hati-hati nomor satu enggak. Nomor kali. Nashhadu innaka la Rasulullah. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul adalah iman. Iman itu tidak perlu ditunjukkan kepada orang. Ketaatan kita tidak perlu ditunjukkan kepada orang. Ciri munafik nomor kali adalah nomor ciri ini. Kalau di keimanannya, ketaatannya ingin ditunjukin kepada orang. Dia beriman, dia taat, ya. Tapi iman dan taatnya untuk diperlihatkan kepada manusia. Puncaknya nanti dia melakukan itu semuanya hanya untuk manusia, bukan untuk Allah SWT. Kan itu hati-hati kita. Kalau kita beriman, itu untuk Allah SWT. Ngapain? Tidak ada sahabat ketemu Nabi, ya Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Bukan perlu. Kita tidak perlu menunjukkan nopo nami ini bahwa kita kepada orang yang tahu itu Allah. Iman kita ini Allah yang perlu tahu. Tutupin itu ketaatan. Kadang-kadang kita ini bahkan menjual kesolehan itu dan show off. Jadi ciri kedua show off dengan ketaatan kita. Pakai alhamdulillah kali. Alhamdulillah Ustaz. Wah kenapa? Kalau sudah 2 bulan ini Ustaz tidak pernah lepas sholat tahajud Ustaz. Pakai alhamdulillah. Yang butuh kita ini. Ngapain jenengan pamer ke orang lain itu? Itu yang menarik. Buatlah rahasia itu antara kita dan Allah. Kita ini butuh apresiasi dari Allah, bukan apresiasi dari makhluk. Untuk ibadah itu apresiasinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita benahi. Belum menjadi orang munafik, tapi ini kok bibit. Kalau kita mulai beribadah, tujuannya untuk dilihat oleh orang lain, dapat apresiasi dari orang lain, bibit kemunafikan. Lek diterusakan mangke, ibadah kita tidak menaikkan iman kita, justru menggerus iman kita nanti. Itu yang digambarkan Al-Quran. Tak kira aku iman, tiba-tiba ada imannya. Kenapa? Karena ibadahnya boten ditujukan untuk Allah SWT. Jadi gua hati-hati, riya, sum'ah dan segala macamnya, ujub dengan sendiri. Lihat, cicitnya Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin, niku ngasih makanan sebelum subuh, dicantolkan di depan rumah para janda dan orang-orang miskin Madinah. Nggak ada yang tahu. Kapan tahu? Begitu Ali Zainal Abidin meninggal dunia, orang-orang pada kalau sing iki bagus ya. Iya, aku ya ndak itu. Terus terdengar kabar Ali Zainal Abidin meninggal dunia, sehingga orang tahu berarti Robin Hood selama ini adalah Ali Zainal Abidin. Itu amaliyahnya orang dahulu. Dia kalau beramal untuk Allah. Kulo tanggulan. Apa amalannya Bilal bin Rabah? Sholat 2 rakaat ba'da wudu. Setiap habis wudu Bilal itu sholat. Saya tanya, kapan tahu kalau Bilal itu sholat? Gara-gara Nabi tanya. Andai kan Nabi tidak tanya, tidak akan pernah kita tahu amaliyahnya Bilal bin Rabah. Saking nama nih, padahal berapa kali orang itu kentut. Bilal itu setiap wudu sholat, wudu sholat. Nabi cuma tiba-tiba mendengar suara sandalnya Bilal. Sudah ada di surga, orangnya masih hidup, masya Allah. Orangnya hidup, Nabi mendengar, aku kok kurung suara sandalmu Bilal.
Dipanggil Bilal, Bilal, hebat amat antum ini. Ya masih hidup, suara sandalnya sudah ada di surga. Ditanyain apa amal Bilal baru kasih tahu karena diminta oleh Rasulullah SAW. Lah kita kan enggak. Kita orang lain enggak pengen tahu, kita yang pengen tahu. Masya Allah. Logo-logo di masjidnya ente enggak pengen tahu. Alhamdulillah. Ini anak itu ya. Iya. Mana itu hal ya? Alhamdulillah aku mau jam puas. Masya Allah. Hati-hati tipis, tapi kalau itu kita biarkan terus, jadi munafik nanti ujungnya. Itu maksudnya. Deteksi ini penting buat hati kita masing-masing agar kualitas iman kita itu tambah bersih, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Kotak maksudnya. Bukan untuk melihat orang lain. Sekali lagi, deteksi ini untuk melihat diri kita sendiri. Tidak bisa jadi kan terus orang wong ngoten berarti munafik, tidak bisa. Munafik itu yang tahu kita dalam hati kita. Ini maksudnya. Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah yang tahu kalau Nabi Muhammad itu rasul. Tidak butuh apresiasi orang. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 3, ciri ketiga orang munafik pendusta. Kata Allah SWT, sesungguhnya bersaksi, Allah bersaksi, sesungguhnya orang munafik sungguh pendusta dia. Tukang bohong. Hati-hati, kalau kita ini sering berbohong, bibit munafik. Bibit munafik. Dari satu ayat ini untuk 3 ciri munafik. Hati-hati. 3 pertama ciri orang munafik. Dan yang benar dengan perhatikan kalimatnya. Waktu orang ini datang ke Rasulullah, sebenarnya kan nyakitin Nabi, perbuatan buruk nih. Ya, karena dia menipu Rasulullah SAW. Kalimatnya nashhadu pakai syahadah, innaka pakai inna, la Rasulullah pakai lam taukid. 3 penguatan. Kalau kita lihat kalimatnya nashhadu, inna, la. Allah membalas persis sama. Wallahu yashhadu innal munafikin la kadhibun. Rumusnya ngeten. Kalau kita ini berbuat jelek, Allah akan membalas setimpal, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Kalau ngomongnya Nabi Muhammad ngene tak balas sesuai dengan timbang dengan amal. Innaka la Rasulullah, di sini innal munafiqina lakadzibun, di sini yashhadu, di sini nashhadu. Sama, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, balasannya selalu boten setimpal. Karena itu pun diamini kalau berdoa orang mati, semoga Allah membalas kebaikan almarhum dengan balasan yang setimpal. Pun amin, jadi kan bahaya lagi balas dengan setimpal nih. Wonten yang bisa masuk surga kalau setimpal. Kalau kebaikan itu balasan Allah lebih dari setimpal, bahkan berlipat-lipat tergantung keikhlasan. Satu amal dibalas 10 sama Allah, bukan setimpal. Gak ada balasan amal yang dibalas setimpal oleh Allah. Sampai ngelakuin amal 1 dibalas 10. Kalau tambah ikhlas tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi sampai pada hitungan yang tak terbatas. Kalau sama, dadal duel kita, ya beli kakinya bidadari mau boten sanggup nanti. Oh, amalmu. Waduh, piro regane boten sanggup. Tidak ada yang masuk surga kita ini. Kenapa? Karena sedikitnya pahala yang kita kumpulkan. Tak ngoten toh. Karena itu Allah itu tahu dikasih bonus banyak kita ini. Kalau amal saleh. Ya, karena itu kita ini kalau mendoain orang apa? Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan balasan yang sangat banyak. Kita yang bikin doa yang keliru, karena itu redaksi orang Indonesia sendiri. Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau mau tenang, yang nonton sepurane enggak. Enggak kepingin balasannya lebih lah dari Allah. Balasan setimpal, dedel duel dulu. Maksudnya ya. Karena itu redaksi doa memang yang terbaik dari Rasulullah SAW. Enggak ada, jadi kan perhatikan semua doa boten wonten. Dan tidak mungkin lah kalau orang itu baik, jenengan mau kalau orang baik, saya berbuat baik pada jenengan pasti malas lebih baik. Itu wataknya orang yang baik. Allah itu zat yang maha baik. Tidak mungkin dia membalas dengan yang setimpal. Kayak orang Jawa itu loh selametan, megengan, kita ngasih makanan kepada tetangga kita, nah kita mesti balas. Kalau dia orang yang baik, apalagi aku wis oke rek mosok tonggo kuwe ayam pupu mosok aku ayam aku daging lah.
Ngoten sungkan deh nih. Kan ada perasaan gitu, bayangin kan itu menungso nih, hukumnya menungso. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Rahman Rahim. Kita ini mengabdi pada Allah. Meskipun bentuknya kayak ngoten, Allah senang dibalas kita dikasih dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, boten kira setimpal balasannya. Tapi saking rahmannya Allah, kalau kita berbuat maksiat, balasannya setimpal. Nah, boten setimpal, aduh, abah rahmat. Itu maksudnya yang menarik nih, yang menarik, masya Allah. Innal munafiqina lakadzibun. Terakhir kalau jelas munafik karena waktunya sudah mendekati syuruk. Misalnya, ya, munafik dari kata nafaqah atau nafaqah artinya lubang. Jadi kalau ada lubang terus kita tutup, ya, namanya nafaqah. Atau dari kata nafiqah. Jadi tikus itu punya dua lubang, ya, atau banyak lubang. Lubang tempat masuk, lubang tempat keluar. Lubang tempat keluar itu bahasa Arabnya nafiqah. Dari kata itu diambil kata munafik. Dari kata itu juga diambil kata infak. Infak, nifak, munafik satu akar kata. Dosa. Nopo maksudnya kok infak sami dengan munafik? Ngeten, jadi kan infak masuk dari satu lubang nih. Mengeluarkan harta masuk ke lubang pertama. Tempun di mana metu nih. Jadi kan lewat tikus, metu di mriki, metu nih buat tentang mriki malih tikus nih. Metu nih tentang mriko. Kan ini walau tikus sampai tutup mriki, ya tenang tikus. Ketipu dia muncul dari sana kurang ajar. Betul sana dia. Tanyain para petani di sawah. Oh, tikus nih. Lah, yang menarik kalau orang itu infak, dia memasukkan harta lobang sini. Tempun di maksudnya ekspektasinya nanti mestinya di sana keluarnya. Sekarang menarik, ada orang infak, sedekah, metokaken melbetaken ya, hartanya dikeluarin di dunia, tung. Maunya keluar tempun di malih balasannya. Teng donya Mas. Metu malih ngeten. Jadi secara teori, lah ya betul. Nek sampean mlebokno berarti metu ning kok tengah akhirat metu niku. Karena itu disebut dengan infak. Seperti orang deposito. Nanti ya kalau saya sudah dapat kerja 60 tahun kasih saya. Sampai tidak mengharapkan sekarang. Orang itu kalau infak, kalau kita mengharapkan nanti di yaumul qiyamah. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Itu yang disebut dengan infak. Infak. Nah itu orang sekarang boten melbokno dugi mriki, karepe metu dengan mriki. Allah, kalau pun infak ya Allah. Pundi ngomong balasane. Walaupun sedekah ya Allah, kok mboten wonten balasane. Jadi itu menariknya. Padahal mestinya lepon infak tenang mawon, pasti metu. Tikus kalau sudah masuk mesti dia keluar. Menarik ini. Islam itu menarik. Mestinya kita ini ya Allah diingatkan, malu kita ini terus. Lain infak yakin pun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kula infakaken ya Allah. Dan bahkan seneng mangkil nanti dapatnya itu jauh lebih senang. Lah, orang munafik melbu beto iman keluar dengan kekufuran. Itu orang disebut munafik. Masuknya kelihatan A, keluarnya B. Zahirnya kelihatan A, batinnya kelihatan B. Ini munafik. Karena itu disebut munafik. Karena lubangnya berbeda. Karena itu Quran menggunakan nama munafik. Itu yang harus kita hati-hati. Ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. 4 menit lagi. Kata Allah SWT, ittakhadhu, mereka menggunakan aymanahum, sumpahnya mereka ini di hadapan Nabi, di hadapan orang-orang beriman. Apa sumpahnya? Dia jadikan junnah, jadi tameng. Dalam Al-Quran wonten jannah, wonten jinnah, wonten junnah. Tiga-tiganya ada. Jannah semuanya artinya menutup ya. Jannah kalau kebun itu terlalu padat pohonnya, sangat hijau sehingga kita tidak bisa melihat ke dalamnya atau melihat tanahnya dari luar karena sangat rimbunnya. Namanya jannah. Karena itu disebut surga. Kebun yang sangat lebat, daunnya banyak, namanya jannah. Orang gila namanya jinnah atau jin, bangsa jin, bahasa Arabnya juga jinnah, minal
jinnati wan nas. Junnah tameng yang menutupi diri kita, menutupi maksud hatinya. Dia nutupin mau. Islam itu digunakan untuk tameng mau. Musim pemilu dia bilang kita akan bela Islam, ini dan segala macamnya. Begitu sudah jadi DPR, wassalam. Ya. Jadi boten kecuali tameng nawa. Kecuali tameng nawa. Itu namanya junnah tuh. Ciri orang munafik, dia kalau bahasa sekarang ya, dia menggunakan imannya untuk tameng dari keburukannya. Padahal dia tidak punya keterikatan sama sekali. Dohirin dong. Ya. Begitu ketangkap KPK, pakai koko dia. Ya. Masya Allah. Ini namanya junnah tuh. Fasaddu an sabilillah. Caranya yang demikian itu membuat dia menghalangi orang dari jalannya Allah SWT. Mestinya orang tahu dia munafik dan dihukum dengan kriteria orang munafik. Gak bisa orang Islam mengimplementasikan hukum. Kenapa? Karena luarannya kelihatan sebagai orang Islam. Dan orang munafik dulu begini, bahkan ke orang Yahudi. Orang Yahudi kata dia, "Loh, saya ini membohongi Muhammad. Dia melihat saya sebagai orang mukmin, padahal saya itu tidak suka sama Muhammad itu. Dan dia nggak tahu. Ngapain kamu masuk Islam? Wong saya aja nggak senang sama Muhammad, dan dia nggak tahu." Turun ayat ini. Fasaddu an sabilillah. Dia menghalangi orang. Salah satu juga fasaddu an sabilillah, menghalangi orang ke masjidnya Allah SWT. Seperti tentara Israel yang menghalangi orang-orang Islam masuk ke Masjidil Aqsa. Fasaddu an sabilillah. Orang-orang yang melarang pengajian, hati-hati. Fasaddu an sabilillah. Kalau ada mentalitas kita maunya melarang orang dari jalan Allah SWT, fasaddu an sabilillah. Atau yang lebih menakutkan lagi adalah orang Islam tapi menjadi penghalang orang untuk masuk ke dalam agamanya Allah. Kenapa? Karena melihat amalnya. Hati-hati. Itu juga berarti ada bibit kemunafikan. Orang ini tertarik sama Islam, terus ketemu orang yang sudah Islam. Kok ngono ya orang Islamnya? Nyolongan, omongan tidak karu-karuan. Males. Urung aku bu Islam. Hati-hati. Kenapa? Karena berarti dia tidak tulus Islamnya. Mesti ada munafikan yang ngotot. Karena ciri orang munafik menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir. Yang apa maksudnya? Yang menghalangi orang kafir untuk mendapatkan hidayah. Islam itu indah, tapi nek ningali perbuatan orang Islam kok ini ya, lah ngoten bos. Itu yang menarik. Kita ini tidak kepingin ngoten. Ada banyak orang masuk Islam karena melihat indahnya akhlaknya orang Islam. Ya. Nah, kita ini harus begitu. Apalagi kalau kenalan sama orang non-Muslim, tunjukin. Dan jangan ngomong Islam kalau misalnya kita ini indah, ini saya jeleknya. Islam tidak begini. Ya. Masya Allah, ada orang yang menjadi tidak tertarik dari Islam gara-gara perbuatan kita, yang seakan-akan nunjukin bahwa kita Muslim, padahal membuat orang buat Islam panjang nih. Tapi prinsipnya adalah wataknya orang munafik adalah dia bikin imannya sebagai junnah. Fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya jelek sekali kata Allah SWT. Apa yang jelek? Sa'a ma kanu ya'malun. Perbuatan yang mereka lakukan. Begitu selesai kurang meroisik, dibagi oleh Rasulullah SAW. Putrinya Haris bin Abi Nadar, cantik, namanya Barra, usianya 20 tahun. Barra masuk diberikan kepada Sabit bin Qais, orang yang suaranya paling keras se-Madinah karena tuli orangnya, sedikit tuli. Makanya begitu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang yang beriman, jangan tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Nanti kalau kamu tetap kayak begitu, semua amal solehmu habis hangus. Ulang orang ini nangis dalam kamar. Saya lahir neraka, tidak mungkin saya pasti tidak ada di Medina yang lebih keras dari saya suaranya. Habis sholat Nabi mencari mana Sabit bin Qais. Betul ya Rasulullah.
Ada yang tahu? Betul ya Rasulullah. Kamu tetangganya, nanti dilihat. Dan sambil nangis, saya gini-gini dikabarkan pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan lasta min ahliha, walakin anta min ahli jannah. Kata Rasulullah SAW, enggak, ayat itu bukan berkenaan dengan kamu, Sabit. Sesungguhnya kamu itu ahli surga. Sabit ini nanti ahli surga. Masya Allah nih. Nah, Sabit ini agak tuli, tapi dapat jatah milkul yamin wayu. Namanya Barra. Barra boten purun. Aduh rek, mau soal awak anak bupati gampang ini. Anak pemimpin. Barra kemudian bilang, saya bebaskan diri. Oke, kalau kamu mau bebaskan diri harganya segini. Oke, dia tidak punya duit karena tawanan. Dia pergi ke Rasulullah SAW, hutang kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, saya anaknya bupati kalau sekarang. Saya anaknya pemimpin Banu Mustalik yang baru saja kalah. Ayah saya kaya. Saya pinjam uang dulu, nanti saya akan minta uang kepada ayah untuk bebaskan diri saya. Kata Nabi, maukah aku berikan engkau sesuatu yang lebih baik dari itu? Sekali lagi ya, Nabi itu kalau bertindak dibimbing oleh wahyu, bukan untuk syahwat. Ya, kata Nabi Muhammad, aku bayari hutangmu dan aku nikahi dirimu. Katanya Barra, siap. Mau Barra, senang Barra. Barra kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW dan diganti namanya dengan Juwairiyah bin Haris bin Abi Nawar. Kenapa diganti? Kata Rasulullah, Barra perempuan yang baik, yang banyak kebaikannya. Aku gak senang nanti kalau keluar dari rumahnya Barra, kharajan Nabi min Barra, Nabi keluar dari kebaikan. Gak senang saya. Diganti Juwairiyah bin Haris bin Abi Nawar. Nanti setelah dinikahi Juwairiyah, sahabat yang punya budak dari Bani Mustalik merasa, kok tidak sungkan wong pemimpin kaumnya loh, bojone Kanjeng Nabi, mosok kon anune dulure padha dibudak, bebas no, semua dibebaskan. Ya, termasuk orang Bani Mustalik banyak yang masuk Islam, sehingga orang lebih dari 100 nanti yang semua dibebaskan. Apa katanya orang-orang Bani Mustalik? Tidak ada perempuan yang lebih barokah melebihi Juwairiyah bin Haris bin Abi Nawar. Karena dari pernikahan itu membebaskan budak dan membuat orang masuk Islam. Itu tujuan yang sebenarnya dari Rasulullah SAW. Meskipun Juwairiyah terkenal cantiknya, yang membuat Aisyah cemburu. Karena begitu dia Juwairiyah, aduh, aku takut Nabi melihat apa yang aku lihat, kata Aisyah. Karena cantik, ya, karena cantik. Bukan itu poinnya, tetapi nanti Juwairiyah dinikahi. Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2 ayat mawon karena sudah syuruk. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang sampai di ayat yang ke-11 untuk mengumpulkan karakter dari orang munafik yang direkam oleh Al-Quran Al-Karim wonten surat Al-Munafiqun. Demikian, mungkin wonten manfaatipun. Semoga Allah memastikan iman kita ini tumbuh murni sebaik-baiknya, bukan menjadi iman sebagaimana imannya orang munafik. Tidak ada manfaatnya. Ya, hadanallahu ya majma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.